طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa hadir di tempat ini ya. Walaupun mungkin kita banyak terhalang oleh beberapa kesibukan atau perkara lainnya yang semoga insyaallah itu menjadi sebuah uzur, akan tapi insyaallah ini tidak menghalangi kita untuk tetap memberikan perhatian dan memberikan waktu dan kesempatan untuk mendalami dan mempelajari ilmu-ilmu Allah tabaraka wa taala maupun hadis-hadis dari nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang sebuah perkara yang sangat penting dalam agama kita, yaitu tentang akhlakul karimah atau husnul khuluq ya. Di mana pembahasan ini saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Syaraf ya, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah ya. Kita semua mengenal beliau salah satu Sadatul Syafi'i, bahkan sebagai rujukan utama dari mazhab Syafi'i, dan beliau adalah seorang yang sangat alimun zahid di bidangnya dan telah menghasilkan muallafat, musannafat, karya-karya yang sangat berguna bagi kaum muslimin hingga saat ini. Salah satu karya yang sangat penting yang beliau hasilkan adalah Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang dipenuhi dengan keberkahan dan hampir memenuhi seluruh kaum muslimin di rumah-rumah mereka dan dipelajari dari masa ke masa. Hingga saat ini masih ramai orang mempelajari kitab yang mulia ini. Seandainya kita memberikan perhatian yang cukup kepada kitab ini, maka kitab ini sungguh akan mencukupi kita untuk menjadi seorang muslim yang baik. Bagaimana sebenarnya seorang muslim ya, jika kita pelajari dengan sebaik-baiknya kitab ini, maka kita akan dapati semuanya insyaallah ta'ala ya. Walaupun ada beberapa sedikit yang perlu perincian, tapi pokok-pokoknya itu sudah lebih dari cukup ya. Maka hendaklah kaum muslimin senantiasa memberikan perhatian yang besar kepada kitab yang mulia ini yang penuh keagungan dan keberkahan. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa di bab yang ke-73 ini beliau Al-Imam Nawawi ya, memberikan judul Husnul Khuluq. Husnul Khuluq ya. Bagi yang memiliki kitabnya silakan dibuka ya. Nah, ya. Husnul Khuluq di bab ke-73. Dan saya ambilkan apa yang disarah oleh Syekh Salim Id Al-Hilali, yaitu kitab beliau Bahjatun Nazirin, dan juga beberapa keterangan-keterangan yang lainnya yang insyaallah akan saya coba atau kita akan coba untuk bahas bersama-sama di kesempatan kali ini. Ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Al-Imam Nawawi ya, seperti biasa ketika beliau memulai setiap awal bab, maka beliau membuka babnya dengan judul dan juga dengan beberapa kutipan dari ayat Al-Quranul Karim ya. Hampir seluruh setiap bab yang beliau mulai itu beliau awali dengan Al-Quranul Karim, kutipan-kutipan Al-Quranul Karim. Juga bahkan ada beberapa tambahan hadis yang beliau sampaikan di bab tersebut, di awal, di muqaddimah dari bab tersebut, akan tapi tidak beliau masukkan ke dalam
Tidak beliau masukkan ke dalam hadis-hadis yang beliau kumpulkan, tapi hanya beliau masukkan ke dalam pembukaan atau muqaddimah awal dari kitab beliau. Taib. Husnul khuluq. Apa yang dimaksud dengan husnul khuluq? Ya. Atau apa yang dimaksud dengan akhlak? Ya. Akhlak ini ada dua, akhlak yang terpuji, akhlak karimah atau mahmudah, kemudian ada akhlak yang tercela, ya. Akhlak radhilah atau akhlak yang qabihah, akhlak yang buruk, ya. Nah, para ulama, ya, telah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya seseorang untuk mempelajari akhlak ini dan juga mempelajari adab Islamiyah atau al-adab Islamiyah. Ya, dua perkara ini biasanya tidak bisa dilepaskan, ya. Seorang yang belajar tentang akhlak pasti dia belajar tentang adab. Nah, dan adab, ya, dan akhlak, ya, menurut sebagian ulama, mereka mengatakan yang namanya akhlak adalah hayatul nafs, ya, sebuah bentuk kondisi dari jiwa seseorang, ya, yang darinya kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan, ya, melahirkan perbuatan-perbuatan di mana la yahtaju ila fikr, ya, perbuatan-perbuatan lahir secara spontan, secara mudah tanpa membutuhkan untuk berfikir. Nah, ini yang namanya akhlak. Jadi kalau seorang melakukan suatu perbuatan, ya, tapi dengan berfikir agak panjang, nah, ini bukan termasuk akhlak. Jadi akhlak ini lahir dari kondisi jiwa seseorang, ya, atau biasa dikenal dengan karakter atau tabiat, ya, di mana kalau kita melakukan sesuatu itu tidak berfikir panjang, begitu saja keluar, ya. Itu yang namanya akhlak, ya, namanya akhlak. Banyak perkataan ulama tentang masalah ini, ya. Saya akan coba di sini. Baik. Di mana saya simpan perkataan Jurjani dan sebagainya dari ahli lughah, ya, secara bahasa. Intinya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, yang namanya akhlak itu adalah sebuah hayatun nafs, sebuah kondisi jiwa atau halatun nafs, sebuah keadaan atau kondisi jiwa yang dimana kemudian kondisi tersebut melahirkan sebuah perbuatan yang ringan, yang mudah, tanpa membutuhkan berfikir. Nah, ini Al-Jurjani yang saya ambil, ya, kurang lebih itu yang beliau definisikan, dan definisi lain yang tidak jauh berbeda. Nah, jadi sekali lagi, jika perbuatan itu disertai dengan berfikir yang agak berat, agak lama, agak panjang, itu bukan dinamakan akhlak. Nah, adapun adab ini hampir mirip dengan akhlak, sangat dekat antara keduanya. Nah, adab ini terkadang didefinisikan dia adalah sebuah fi'lul mustahsan, ya, fi'lul mustahsan, ya. Dia adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Perbuatan-perbuatan atau daya upaya atau usaha kepada kebaikan, al-khair, atau kepada al-ihsan, yang menjadikan pada diri seseorang itu ihtiram, kemuliaan, ya, kemuliaan pada dirinya, atau memuliakan orang lain, atau memuliakan Allah tabaraka wa taala, ya.
Ada yang menyebutkan juga yang namanya adab ya akhlak yang mulia, akhlakul karimah atau adab. Nah, terkadang seorang mengatakan akhlak masuk ke dalamnya adab. Ya, ini termasuk kata-kata yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a ya terkadang. Jadi kalau dikatakan akhlak ya dimutlakan termasuk ke dalamnya adab. Begitu juga jika dimutlakan adab juga masuk ke dalamnya akhlak biasanya. Karena sebagian ulama ada yang mendefinisikan yang namanya adab, dia adalah sebuah sesuatu yang mengajak pemiliknya kepada akhlak yang baik, ya, yang mengajak pemiliknya kepada akhlak yang baik, ya. Mada al khulq mada khulq mada khalqa ila mahamidi wa makarimil akhlaq ila al mahamidi wa makarimil akhlaq wa tahdzibiha. Ya. Yang namanya adab adalah mada al khalq khalq yang mendorong makhluk kepada ilal mahamidi wa makarimil akhlak, kepada akhlak yang terpuji dan mulia, wa tahzibiha, kemudian juga melatihnya. Wa dzakara Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi syarhi li kitabil adab min sahih Imam Bukhari rahimahullah qala al-adabu istimalu ma madu qawlan wa fi'lan, ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Yang namanya adab adalah istimal, yaitu menggunakan atau melakukan, ya, ma yuhmadu qawlan wa fi'lan, ya, di mana yang digunakan itu, ya, atau yang dia perbuat itu menjadikan dia yuhmadu qawlan wa fi'lan, dia terpuji, baik itu berupa perbuatan dalam bentuk perkataan ataupun anggota badan. Nah, ini perkataan dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi terkadang jika datang keduanya, orang mengatakan yang namanya akhlak itu berkaitan dengan karakter, ya, tabiat. Tapi kalau yang namanya adab itu berkaitan dengan berkaitan dengan perbuatan khair tadi, istihsan, ya, perbuatan-perbuatan baik yang menjadi seseorang itu terhormat dan terpuji, baik itu perbuatan atau perkataan. Ya, banyak adab, misalkan adab berjalan, gimana cara berjalan yang baik, ya. Kemudian adab ketika makan, bagaimana cara makan yang baik. Ini bentuk-bentuk perbuatan. Dimana kalau kita melakukan perbuatan tersebut, perbuatan-perbuatan baik tersebut, kita akan mendapatkan kemuliaan dan terhormat, ya, dan juga menjadi terpuji, ya, dari perbuatan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan adab. Ya. Dan adab ini, ya, ada yang secara syariat jika ditinggalkan tidak menjadikan pelakunya buruk, ya. Ada yang jika ditinggalkan menjadikan pelakunya buruk dan tercela, ya, artinya makruh hukumnya. Ya, ada yang jika ditinggalkan dia berdosa, ya. Nah, jika ditinggalkan dia berdosa. Ya, contohnya yang berdosa jika buang air, ya, menghadap atau membelakangi kiblat misalnya. Ini adab ketika buang air. Karena ini perbuatan yang terpuji, yang baik, yang menjadikan seorang itu terpuji dan terhormat dan mulia. Pertama. Kedua, ini juga adab kepada kiblat, ya, Ka'bah, atau adab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana beradab yang baik, ya, kepada arah kiblat, ya, yang tidak pantas dilakukan seorang muslim, ya, dengan kotoran yang najis, ya, dalam keadaan dia berhadas, kemudian dia membelakangi atau malah menghadap kiblat.
Sebagian ulama mengharamkan perbuatan ini dan ini yang saya condong kepadanya. Ini contoh adab yang haram ya. Adab-adab yang makruh misalnya seorang tidur terlentang dan sebagainya. Ya, ini dimakruhkan oleh sebagian ulama. Atau makan dengan tangan kiri, ada yang mengatakan haram, bahkan ada yang, atau sambil berjalan, ada yang memakruhkan dan sebagainya. Ada yang sebagian mengharamkan ya. Ada yang jika ditinggalkan ya dia tidak tercela ya. Cuman kehilangan keutamaan ya. Adab tidur misalnya berwudu terlebih dahulu misalnya, atau cuci tangan, dia tidak lakukan ya, ini tidak mengapa tapi dia kehilangan keutamaan yang hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Nah, semua adab ini akan melahirkan seseorang berakhlak mulia ya. Maka dari itu jika dia ingin memiliki akhlak yang mulia, salah satu caranya adalah dengan menghiasi dirinya dengan adab-adab yang mulia ya, dengan adab-adab yang mulia. Wallahu taala a'lam. Kemudian ikhwan sekalian yang dirahmati dan muliakan Allah, ya, banyak perkataan para ulama tentang masalah adab ini ya. Mengapa ini begitu penting? Bahkan jika kita belajar kitab-kitab akidah ya, kitab-kitab manhaj dan yang lainnya, maka di sana disebutkan ya, di bagian-bagian akhir itu bagaimana seorang yang namanya berakidah yang baik, seorang ahli sunnah, itu disebutkan banyak di bagian akhir. Jika kita tuntaskan kitab akidah wasitiyahnya Syekhul Islam, maka beliau sebutkan di belakangnya tentang bagaimana seharusnya seorang muslim memiliki akhlak. Begitu juga akidah Thahawiyah dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa akhlak yang mulia ini tidak bisa dipisahkan dengan kadar keimanan seseorang ya. Nanti akan kita bahas ya tentang hadis-hadis yang mengaitkan antara iman dengan akhlak yang mulia ya. Oleh karena itu para ulama kita telah memberikan perhatian yang sangat besar ya. Berkata Imam Malik ya, Imam Darul Hijrah kepada seorang Quraisy, ta'allamal adaba qabla an tata'allamal ilma ya. Ya, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma ya. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu ya. Karena bil adabi tafhamul ilma ya. Bil adabi tafhamul ilma. Karena dengan adab itu seseorang akan mudah mempelajari ilmu. Nah, ini yang salah satu sebab membaca Al-Quran misalnya ya, dia kesulitan memahami dan mentadaburi Al-Quran karena dia kurang beradab. Begitu juga belajar ilmu syar'i. Ya, kalau dia pelihara adab-adabnya ketika di majelis ilmu ya, sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan kepada ilmu, maka akan mudah bagi dia untuk menguasai dan memahami ilmu tersebut ya. Dan banyak sekali perkataan mereka, bahkan mereka mengatakan nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin min hadis ya, berkata Makhlad bin Husain kalau tidak salah, beliau mengatakan nahnu ila katsiri minal adab, sesungguhnya kita kepada adab yang banyak, ahwaj ya, lebih membutuhkan minna ya, ila katsirin min hadis ya, daripada kita memperbanyak menguasai atau mempelajari ilmu hadis ya. Bayangkan ikhwan sekarang bagaimana pandangan ulama terlebih dahulu dengan masalah adab ini, suatu perkara yang terkadang dianggap sebelah mata atau dianggap ringan ya. Dan ini sangat berkaitan dengan metodologi belajar ya. Jadi bagaimanapun caranya kita ingin memiliki adab atau akhlak yang mulia, tetapi ketika kita belajar perkara ini, walaupun disadari penting, cuman tidak dapat porsi yang cukup ketika belajar. Padahal untuk pemula ya, pelajaran adab ini sangat penting ya. Pelajaran adab ini sangat penting ya. Bahkan dikatakan kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Kemudian juga mengatakan berkata Ibnu Mubarak, nata'allamna al-adaba 30 aman wa ta'allamna al-ilma dengan 20 saja.
Kami ta'lamna al-adaba 30 aman, kami belajar adab itu 30 tahun. Dan sedangkan mempelajari ilmu hanya 20 tahun. Ya, ini perkataan Ibnu Mubarak. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di hadis Ali bin Abi Thalib ya di radhiyallahu anhu di riwayat Muslim ya yang diriwayatkan atau dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdini li ahsaniha illa anta wasrif anni sayiatiha la yasrif anni sayiatiha illa anta. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma dini li ahsanil akhlaq, ya Allah berikanlah saya petunjuk li ahsanil akhlaq, kepada akhlak yang mulia, la yahdi li ahsaniha illa anta, dan tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang baik, akhlak yang mulia kecuali engkau. Wasrif anni, dan palingkanlah kami dari sayyiatiha, dari keburukannya, la yasrifu anni sayyiatiha illa anta, karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukannya, ya akhlak yang buruk, kecuali engkau ya Allah. Ini doa yang sangat bagus ya, yang seharusnya dibiasakan oleh kita untuk senantiasa kita baca ya. Wallahu taala alam. Baik. Kita insyaallah akan coba masuk ke kitab yang mulia ini ya. Naam. Sebentar. نعم. حسن الخلق هو الأمر بالجامع لخصال الخير والأعمال البر الذي ينتظم شريعة بأسرها، فمن تمكن من نفسه لم يصدر عنه إلا الأفعال الجميلة والأفعال وأقوال الطبيعة طيبة، ولذلك قيل حسن الخلق اختيار الفضائل وترك رذائل. Ya, berkata ketika saya Salim Al-Hilali ketika menjelaskan husnul khuluq, apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia, beliau mengatakan wal amrul jami', dia adalah perkara yang mencakup ya, perkara kata yang merupakan ungkapan yang mencangkup ya, yang luas, li khisalil khair wal a'malil bir ya, mencakup kepada semua perkara-perkara ya, atau urusan-urusan yang baik, dan al-a'malul bir, dan amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan al-bir ya, yang berbakti, yang kebajikan, merupakan pekerjaan-pekerjaan kebajikan. Allazi yantazimu syariah bi asriha, di mana syariah tersusun semuanya dari perkara tersebut. Nah, ini penting ya. Jadi yang namanya akhlak itu ya suatu perkara yang menyusun ya syariah secara keseluruhan. Faman tamakkana min nafsihi lam yasdur anhu illa al-af'alul jamilah wal aqwalul thayyibah. Maka barang siapa yang mampu ya menjadikan dirinya memiliki akhlak yang mulia, maka tidak akan dari dirinya keluar ya, perbuatan-perbuatan ya, kecuali perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang baik dan perkataan-perkataan yang baik ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa yang namanya husnul khuluq ikhtiyarul fadaili wa tarkur radha'ili, yang dinamakan akhlak yang mulia itu adalah sebuah upaya untuk ya memilih atau mencari al-fadail, keutamaan dan juga tarkul radha'il, kemudian meninggalkan keburukan-keburukan atau kehinaan atau kerendahan. Nah, ini akhlak yang mulia. Kemudian Imam Nawawi membuka bab ke-73 ini dengan sebuah hadis ya. Dengan sebuah ayat ya, dari surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim,
ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Di mana Allah bersumpah di surat Nun itu, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi qalam, demi pena dan apa yang dituliskan, ya, bahwa sesungguhnya ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tidaklah engkau dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu menjadi orang yang gila, termasuk orang-orang yang gila, ya. Padahal ini sebuah nikmat dari Allah Tabaraka wa Taala. Karena Nabi dituduh dengan tuduhan dusta bahwa beliau adalah orang gila. Kemudian wa inna laka la ajrun ghairu mamnun, sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau la ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang azim. Dan kata-kata khuluqin azim, ala khuluqin azim, ya, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, di antaranya adalah adinun azim. Jadi akhlak yang agung adalah agama yang agung, ala diyanah, ya. Agung di atas agama-agama yang lain. Nah, ini salah satu penafsiran Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan khuluqin azim alal Islam al-azim, di atas juga Islam. Dan penafsiran-penafsiran lain yang semisalnya. Dengan kata lain, yang namanya akhlak itu adalah syariat itu sendiri. Jadi kalau kita bagi, ya, akhlak itu bisa akhlak kepada Allah, ya, akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada makhluk, ya. Akhlak kepada makhluk ini kemudian dibagi-bagi lagi, ya. Akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kedua orang tua, adab kepada sesama teman, kepada guru dan yang lainnya. Kemudian bahkan akhlak terhadap hewan dan juga tumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Jadi sangat luas. Jadi kalau dimutlakan, ya, makna akhlak secara luas, maka dia bermakna syariat itu sendiri. Tapi jika akhlak ini, ya, hanya dipakai dengan istilah yang khusus, maka akhlak ini lebih berkaitan kepada muamalah atau hubungan kepada sesama manusia. Naam. Wa qala ta'ala wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas, ya. Surat Ali Imran ayat 100, ya, ayat 134. Ya, yukhbirullahu an sifatil muttaqin alladziina yuwarithuna al-jannatal na'im yu'addiduna minha annahum idza thara bihim al-ghaidha kadhamu wa katamu falam ya'malu wa'afu ma'a dhalika amman asa'a ilaihim fahum ma'a kafi syarr wa ya'fu amman zalamahum fi anfusihim fala yabqa fi anfusihim mawjidah ala ahadin wa hadha akmalu ahwali wa lihadha qala Allah ta'ala wallahu yuhibbul muhsinin wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian Al-Imam Nawawi membawakan ayat yang lain dari surat Al-Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Maka kemudian Syekh Salim Id Al-Hiyali mengatakan bahwa Allah memberitahukan tentang sifat-sifat orang yang muttaqin, ya, di ayat di surat Al-Imran itu sebelumnya disebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Di mana orang yang bertakwa ini Allah janjikan mereka akan mewariskan Jannatul Na'im, ya. Dan disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang apabila bangkit, ya,
ada yang menjadikan muncul kemarahan mereka, maka mereka akan katamu, ya, mereka akan tahan, sembunyikan. Falam ya'malu, maka mereka tidak akan lakukan. Ya, jadi idza thara bihim ghaidha, kalau bangkit kemarahannya atau ghaidhu, ya, maka mereka menahan marahnya dan menyembunyikannya. Dan kedua, wa'afau ma'a dzalika amman asa'a ilaihim, dan memaafkan orang yang telah berbuat buruk kepada mereka, ya. Fahum ma'a kaffi syarr bi ya'funa amman zalamahum, ya'funa amman zalamahum fi anfusihim, dan mereka ini adalah orang-orang yang menahan keburukan, ya, jadi mereka selain menahan marah, memaafkan dan menahan dari keburukan yang mereka lakukan, ya. Kemudian mereka memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada mereka, ya. Dan tidak didapati pada mereka, ya, kemarahan tersebut kepada orang lain, ya. Artinya kalau seseorang sudah memaafkan, dia tidak menyimpan dendam, dia berusaha untuk tidak mendendam kepada orang tersebut karena sudah memaafkan, ya. Ya, ada orang saya sudah maafin kamu tapi saya enggak masih benci sama orang tersebut, ya. Nah, ini kurang tepat, ya. Ini adalah akhlak yang paling mulia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Oleh karena itu orang-orang seperti ini, orang yang bisa disakiti kemudian bisa menahan diri untuk tidak membalas ketika dia disakiti, ya, bahkan dia memaafkan, maka ini adalah termasuk orang-orang yang telah berbuat ihsan, ya, berbuat ihsan kepada sesama manusia. Karena ihsan ada yang kepada Allah dan ada ihsan kepada sesama manusia. Nah, baik. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Pak. Nah, ya. Nah, ya, ya. Sahih. Iya, jadi asalnya manusia itu kan berada pada fitrahnya. Fitrahnya ini adalah tauhid dan Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang tidak dilahirkan dalam keadaan baik, ya. Ini dijelaskan oleh sebuah hadis ini juga di Sahih Muslim, ya, hadis dari sahabat Yad bin Himar itu yang mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa inni khalaqtu ibadi ala hunafa, ya, faja'atuhum syayatin wa talatuhum an dinihim, ya, kata Allah, hadis qudsi itu, bahwa sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, ya, hanif dalam keadaan fitrahnya yaitu bertauhid. Kemudian datang syaitan, kemudian memalingkan atau menyimpangkan dia dari agama mereka. Nah, jadi asalnya fitrahnya kita dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan baik, ya, tabiatnya sebenarnya baik. Kemudian dikarenakan nafsu dan syaitan menjadikan dia memiliki akhlak-akhlak atau perilaku yang buruk. Tentunya seseorang tidak mungkin bisa meraih akhlak yang baik kecuali dia dengan belajar. Makanya tadi disebutkan belajar adab. Nah, jika seorang belajar adab dan berusaha memperbaiki adabnya, maka lambat laun akan memperbaiki akhlaknya. Itu yang pertama. Dan maksud para ulama tadi, ya, bahwa ta'lamal adab qabla ta'lamal ilma dan sebagainya, ya, kemudian kanu ta'lamulnal huda atau adab salasina aman, dan mempelajari ilmu isyrin, kata Ibnu Mubarak, ya, kami belajar adab itu selama 30 tahun, kemudian belajar ilmu itu 20 tahun. Maksudnya tafaqquh di dalam ilmu tersebut, ya, mendalami lebih jauh. Tapi ada pun ilmu-ilmu yang wajib diketahui seseorang, apalagi berkaitan dengan hajat,
bahwa dia harus mengamalkan dari ilmu tersebut, misalnya salat misalnya. Enggak mungkin kan, oh saya enggak belajar salat dulu, belajar adab dulu misalnya. Enggak. Ya. Atau belajar akidah dulu, belajar adab dulu baru belajar akidah dulu. Tidak, bukan itu maksudnya. Ada kadar-kadar yang wajib yang harus diketahui setiap muslim. Adapun ilmu yang dimaksudkan yang ulama tadi adalah ilmu-ilmu yang kadarnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya. Adapun fardu ain nggak boleh ditunda. Ya. Tapi misalnya kita ingin tafakuh, saya ingin mendalami ilmu tertentu, ya adab juga harus didahulukan. Cuman kalau zaman sekarang menghabiskan belajar adab 30 tahun udah kelewat banyak ini. Umur saya udah 30, harus 30 belajar ini, ya, ini mungkin susah zaman sekarang dilakukan seperti ini. Tapi ini bisa sambil berjalan. Aslinya mereka ini para ulama dari usia dini sudah belajar tentang adab. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa akhlak yang mulia ini lahir dari akidah yang benar, keimanan yang baik. Jadi kalau ada seorang yang merasa dirinya sudah berakidah yang benar, harusnya mudah bagi dia untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi harusnya nggak bertentangan, Pak. Ya, harusnya tidak bertentangan. Wallahu a'lam. Mungkin gitu. Ada yang ingin tanya lagi? Maksudnya paham ya, Pak? Ya, insyaallah. Nah, jadi kalau kemudian apakah harus dengan belajar dulu? Iya. Dengan ilmu tuh dia modal untuk beramal. Dengan ilmu itu dia tahu bagaimana bisa beramal dengan baik. Karena ilmu ini adalah asal, sedangkan amal adalah furu'nya. Kalau asalnya bagus, maka furu'nya bagus. Begitu juga akidah. Akidah itu asal, iman itu asal. Jika dia itu punya akhlak yang mulia kepada Allah, akan melahirkan akhlak juga yang mulia kepada sesama manusia. Harusnya begitu kaidahnya. Jadi kalau itu enggak sejalan, berarti ada yang ya akidahnya belum benar. Hanya kita kepedean mungkin merasa sudah benar akidahnya. Allah Ta'ala alam. Ada lagi Pak maksudnya? Iya, ya betul. Dan kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Nah, betul, sahih. Seperti disebutkan di Al-Quranul Karim, bahwa setiap kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Ini menunjukkan ilmu nafi. Dan di qabulul amal, diterimanya sebuah amal. Ya. Menjadikan seseorang itu merasa dirinya justru takut, ya, bahwa dia tidak baik. Ya. Kemudian dia berharap kebaikan itu diterima oleh Allah karena dia takut jangan-jangan amalan saya tidak diterima. Kemudian dengan melakukan amalan tersebut ternyata membawa dia kepada kebaikan yang lain. Ini menunjukkan bahwa amal yang sebelumnya itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tanda-tanda bahwa amal tersebut diterima. Nah, jadi nggak bisa 100% langsung saat itu juga hilang, enggak. Bukan itu yang jadi masalah, tapi sejauh mana kita ihtimam, memahami dengan benar dan berusaha tadi menghiasi terus dengan akhlak-akhlak mulia. Nah, ini terkadang kurang mendapat perhatian, ya. Coba kalau kita lihat ulama, Bapak baca kisah-kisah Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, bagaimana akhlak mereka itu. Ada banyak kisah-kisahnya. Itu luar biasa, ya. Syekh Utsaimin ya pernah sholat ini diusir sama orang gara-gara karena pakaiannya ini nggak layak, ya, nggak pantas dibilang ulama, ya, diusir-usir karena ini untuk tempat para ulama katanya. Padahal beliau ulama di depan, tapi beliau diusir-usir. Tapi beliau nggak marah, ya, cuma berusaha maju sampai orang tahu bahwa beliau itu saya Ibnu Utsaimin. Dan banyak ya cerita-cerita yang Masya Allah itu menunjukkan akhlak yang luar biasa. Enggak aneh-aneh, cukup kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka dengan murid-muridnya, suatu pemandangan yang indah, ya. Ketika mereka berbicara,
Makanya dikatakan Imam Malik mengatakan bahwa saya mempelajari adabnya Rabi itu lebih dahulu sebelum saya belajar lebih banyak ketika saya duduk di majelisnya daripada ilmunya itu. Nah, begitu juga majelisnya Imam Ahmad ya, katanya yang duduk ada di majelisnya Imam Ahmad lebih dari 5.000 orang. Tapi yang mencatat itu cuma 500 kalau tidak salah. Sisanya hanya mempelajari adabnya Imam Ahmad. Nah. Terus bukan berarti saya mengajarkan ya cuman akhlak yang penting akhlak yang baik. Nah, ini salah paham ya, salah paham. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Antara akhlak kita kepada Allah harus diimbangi dengan harus menghasilkan akhlak kita yang baik kepada manusia. Ini harus jadi catatan. Jangan dipisahkan. Itu yang saya inginkan maksudnya. Nah. Cukup Pak. Nah, misalkan. Ya, nah. Nah, tidak mengapa masalahnya, nggak jadi masalah. Ya. Itu diserahkan faisabuhu 'ala Allah. Ya, kalau kita sudah maafkan di dunia, berarti sudah tidak ada hukuman di dunia. Nah, dan seharusnya juga itu sudah al-afwu itu harusnya juga sudah menghapuskan keburukan dia nanti di akhirat. Ya. Harusnya keburukan di akhirat. Nah, terus makanya diikuti dengan wa aslaha. Jadi ketika seorang itu sudah taubat atau sudah maafkan, dia harusnya diikuti dengan memperbaikinya dengan amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan kebaikan. Nah, kecuali jika dia masih menendam, itu namanya belum memaafkan. Itu baru di lisan. Ya, dia di dalamnya, makanya tadi dikatakan wal kadzibina al-ghaidha, nahan marah wal afuna wa ya'funa 'anil nas. Wal afina 'anil nas. Yang namanya seorang yang bertakwa itu ciri-cirinya dia nahan marah, dia maafkan. Jadi enggak hipertensi ya kalau masih dia bergejolak dalam hatinya, ini bikin penyakit lebih berat ini masalahnya. Tapi dia berusaha berpaling, dia kemudian waqfu dan dia memaafkan, kemudian juga dia melapangkan wasfah ya waqfu wasfahu, kemudian dia maafkan dan melapangkan dadanya. Nah, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Allah Ta'ala alam. Adapun masalahnya tidak berinteraksi lagi, tidak apa-apa, karena ada seseorang yang memang kita harus jauhi karena keburukannya, ada yang harus kita dekati karena justru kebaikannya. Nah, kecuali orang ini, kata para ulama, bahwa memberikan maaf ini kembali kepada kebaikan. Maksudnya jika kita memberikan maaf itu baik untuk dia, maka nggak apa-apa. Tapi ada orang yang diberikan maaf ini, orang ini malah makin menjadi-jadi karena sering dimaafin, malah akhirnya wah enak nih kita berbuat zalim, dimaafin terus. Kata para ulama ini harus dihentikan. Atau dia ngambil hak kita, apa kita harus ambil hak kita, berhak boleh mengambil hak kita. Maka kalau memberikan maaf kepada orang seperti ini yang berbuat zalimnya, bahkan bisa merusak, berzalim kepada orang lain, ini tidak boleh. Nah, ini tetap harus dihentikan sampai dia bisa dihentikan keburukannya. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Nah, kalau secara zahir ini sudah selesai di dunia, ya sudah selesai. Ya, tapi kalau masalah di dalam hatinya, fahisabuhu 'ala Allah. Karena kita tidak menghakimi apa yang ada di dalam hati, tapi menghakimi bima zawahir, ya. Al-hukum bima zawahir, laisa bisarair, gitu loh. Menetapkan hukum itu berdasarkan yang tampak,
bukan kepada yang tidak tampak. Ya, kalau sudah islah, damai, ya sudah. Itu sudah di hukuman di akhirat, sudah di atas kertas sudah tidak ada, tapi semuanya nanti dikembalikan kepada Allah. Ya. Kan maksudnya gimana, Pak? Saya minta maaf kepada Anda atas perbuatan kesalahan saya supaya saya nanti diringankan di akhirat, nggak lagi dihisap. Ya sudah, saya maafkan. Ya sudah. Nah, itu urusannya nanti lain lagi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini tidak seharusnya seorang yang beriman ini ketika seorang minta maaf tapi masih belum bisa memaafkan. Karena dia belum bisa memaafkan itu. Jadi kebalik ya. Dia belum bisa memaafkan. Yang berbuat buruk minta maaf, dia belum bisa, yang disakiti, yang dizalimi belum bisa memaafkan. Nah, ini bukan ciri-ciri orang beriman. Memang perlu waktu kadang-kadang ya, orang yang tersakiti itu perlu waktu untuk bisa memaafkan. Tapi kalau kita lihat orang itu sudah berubah, sudah baik, apa alasannya untuk kita tidak memaafkan? Masih hidup dengan sakit hati kita. Nah, ini penyakit hati nih, jadi penyakit hati. Ini kasir, saya juga ngelihat di sebagian dai ya, apalagi waktu masa-masa dulu itu di antara duat ahli sunnah ada friksi ya kan. Hatta la'an sampai sekarang ini masih ada apa ya, bara dalam sekam itu ya maksudnya, yang setiap saat bisa saja muncul kembali, padahal sudah salah satu pihak misalnya sudah berusaha islah, bahkan meminta maaf, maka sudah. Adapun urusan nanti, wah ini namanya subhat, kalau sudah masuk ke kepala itu nanti susah keluarnya, itu bukan urusan kita itu. Ya, kita secara zahir orang datang minta maaf, maafin aja. Nggak perlu kita ungkit-ungkit lagi itu. Ya, sebagian orang ada yang masih mungkin beralasannya, ini kita lihat ke depan. Ya. Sekarang boleh minta maaf, jangan ke depan dia akan mengulangi lagi, kambuh lagi penyakitnya. Itu bukan sebab kemudian karena itu kemudian kita tidak maafkan. Ini enggak ada kaitannya. Itu urusan lain. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang munafik yang datang ya minta uzur, enggak datang, enggak ikut jihad begini-begini, dikasih uzur. Urusan nanti belakangan datang lagi seperti itu lagi. Dan dia bohong itu sebenarnya. Tapi Nabi enggak, oh ini dia bohong nih. Besok juga dia minta maaf lagi. Sekarang saya enggak kasih uzur. Enggak, Nabi enggak begitu. Itu namanya, makanya Nabi dibilang akhlaknya paling tinggi di antara manusia di dunia yang pernah ada itu. Harusnya kita yang ngakunya ahli sunnah mengikuti ini ya, akhlak beliau. Ya, subhanallah. Ada lagi, Pak? Ya, Masya Allah. Ini belum masuk hadis yang pertama nih. Ya. Baik, hadis yang pertama dari bab ke-73 ini ya, atau hadis yang ke 621. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah ahsanun nasi khulqan, muttafaqun alaih. Ya. Berkata Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang ahsanan nas, orang yang paling baik, paling bagus akhlaknya, muttafaqun alaih ya. Nah, di sini ungkapan ahsanun nas ini menunjukkan bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah paling tinggi di antara manusia yang pernah ada di muka bumi. Ya, paling manusia yang pernah ada di muka bumi. Ya. Maka berkata Syekh Salim Id Al-Hilali ketika beliau mensyarah hadis ini, manallahu ala abdihi wa rasulihi bitaufiqihi ila makarimil akhlaqi thumma athna alaihi wa nawahu bidhikrihi ma yatahalla bihi min jamilil akhlaq wa akada dhalika biqaulihi wa innaka la ala khuluqin azim. Ya, seperti ayat yang tadi dibawakan oleh Imam Nawawi, bahwa beliau mengatakan, Syekh Salim Al-Hilali, sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan kepada hambanya dan rasulnya ya, dengan taufiknya ya, dengan bimbingan Allah ya. Rasulullah SAW Allah jadikan beliau ya, Allah bimbing beliau kepada akhlak yang mulia.
Kemudian setelah itu Allah puji, ya. Allah puji nabinya yang mulia ini, dan dia menyebutkan akan keindahan, ya, dari akhlak beliau. Wa akada dzalika biqauli, dan beliau telah tetapkan, kuatkan dengan perkataan beliau, perkataan Allah tabaraka wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di akhlak yang sangat agung, ya. Di atas akhlak yang sangat agung. Bahkan dikatakan kana khuluquhul Quran, kana khuluquhul Quran. Apa maksudnya? Seperti hadis Aisyah yang mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak yang Nabi adalah Al-Quran. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertindak, ya, bertingkah laku, ya, berperilaku sebagaimana dengan apa yang ditetapkan Al-Quran. Jika Al-Quran memerintahkan, ya, kepada suatu perkara, maka beliau akan laksanakan. Dan apabila Al-Quran, ya, melarang kepada suatu perkara, maka beliau akan jauhinya, ya. Maka barang siapa yang mengikuti, menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidupnya, berpegang teguh dan berusaha mengamalkannya, maka dia akan berada di akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berjalan di mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang lebih tinggi akhlaknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau ini disakiti tidak marah, ya. Banyak sekali, ya, kisah beliau disakiti, ya, dilempari batu, ya, ditaruh kotoran unta ketika salat, ditarik syalnya, ridanya oleh siapa? Orang-orang Arab Quraisy, orang Baduy itu, sampai bertanda di lehernya. Mungkin kita sudah marah, ya, tapi beliau nggak pernah marah. Dikatain orang gila, beliau nggak pernah marah. Tidak pernah membalasnya juga. Bahkan sebaliknya, membalasnya dengan yang lebih baik. Tapi beliau marah ketika Islam dan Allah dihina. Baru beliau marah sampai merah mukanya. Dan marahnya beliau pun dengan akhlak yang mulia. Nggak kayak kita, marahnya jelek, ya. Marahnya jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika marah tidak mencaci, tidak memaki, ya. Tidak keluar kata-kata yang badhi, la'an, ya, dengan laknat-laknat, ya, dan kata-kata yang keji, enggak keluar. Ya, kalau kita mungkin sudah tidak terima, ya, orang yang paling mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggi derajatnya, ya, kemudian diperlakukan hina. Wah, saya ini Nabi, enggak gitu. Kalau kita mungkin mengatakan seperti itu, ini harus ditiru. Ya. Kalau kita memang, ya, ahli sunnah, harusnya bisa melakukan ini, ya. Kalau kita akidah iman yang katanya paling sahih, harusnya mudah. Ya, artinya bukan mudah, diberikan kemampuan taufik. Seperti Rasulullah ini, Allah berikan taufik untuk bisa melakukan hal tersebut, ya. Apa alasannya? Sehingga kita kalah akhlaknya dibandingkan dengan orang lain yang katanya kita anggap menyimpang akidahnya, ya. Allah Ta'ala a'lam. Tadi surat Al-Qalam ini sudah saya jelaskan sedikit, ya, tentang makna tafsirnya disebutkan oleh para ulama. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebelumnya bersumpah, ya. Bersumpah sebelumnya wal qalam, ini sumpah wal qalami wa ma yasturun, ya, dengan qalam, dengan pena dan apa-apa yang ditulis. Ada yang mengatakan qalam ini maksudnya adalah qalam yang digunakan untuk mencatat takdir di Lauhul Mahfuz, ya, yang ditulis oleh, atau qalam yang dicatat oleh para malaikat. Ya, ini macam-macam tafsirnya, ya. Atau mengatakan qalam sebagai apa? Bentuk ta'zim kepada ilmu, ya. Wa ma yasturun, yang ditulis itu adalah ilmu. Nah, ini menunjukkan ta'zim dan pentingnya akan ilmu. Kemudian setelah itu Allah bersumpah. Setelah bersumpah Allah sebutkan tentang nabinya yang mulia, bahwa beliau berada di atas akhlak yang mulia. Bayangkan, untuk menguatkannya Allah sampai bersumpah akan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah.
Kemudian hadis selanjutnya, wa anhu qala, hadis nomor 622. Qala ma masastu dina dibajan wala hariran alyan min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala shamamtu raihatan qattu atyaba min rahiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala qad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا متفق عليه. Ya, subhanallah. Ini perkataan dari Anas bin Malik. Jadi ini hadis yang kedua juga dari Anas bin Malik, ya. Masastu dibajan, tidaklah saya pernah memegang, ya, atau menyentuh dibaj. Ya, dibaj ini sutra yang tebal, ya, sutra yang teksturnya lebih kasar. Wala hariran, dan juga harir, ya, sutra yang tipis yang lebih halus. Min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu rahihatan qattu atyab min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah mencium aroma yang lebih harum dari bau aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah laqad khadamtu Rasulullah, saya telah berkhidmat kepada Rasulullah, ya, sebanyak 20 tahun. Dan tidak pernah Nabi sama sekali mengatakan kepadaku uff, wala qala li syai'in fa'altuhu, dan juga Nabi tidak pernah, ya, menegur aku dengan mengatakan li syai'in fa'altuhu, ya, kenapa kamu berbuat seperti ini, ya, ya, fa'altu lima fa'altuhu, atau mengatakan mengapa engkau melakukan seperti ini, ya. Jadi Nabi enggak pernah menegur dengan apa yang aku perbuat, dengan mengatakan kenapa kamu melakukan ini. Masya Allah. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza, ataupun terhadap perkara yang tidak saya kerjakan, ya, bukankah sebab kamu harusnya berbuat begini, gitu kan. Nabi enggak pernah melakukan itu. Jadi ketika 20 tahun, selama 20 tahun, kata Anas bin Malik, dari usia beliau masih anak tanggung, ya, 10 tahun kalau tidak saya salah, itu sudah dititipkan ke Rasulullah SAW. Selama itu, nah namanya anak-anak ini kan pernah dikisahkan, ya. Nah, Rasulullah pernah menyuruh Anas, tapi ketika di jalan ketemu anak-anak lain, akhirnya beliau main sama anak-anak, ya, Anas bin Malik radhiyallahu an, terlupakan apa yang disuruh atau diperintahkan Rasulullah SAW. Ya, sampai akhirnya Rasulullah cari-cari, ketemu cuma dipegang saja sininya lehernya, nggak pernah ngomong apa-apa. Ya, makanya benar kata beliau bahwa nggak pernah ketika saya mengerjakan sesuatu, Rasul bilang, kenapa kamu lakukan ini? Karena salah, ya ditegur, kamu lakukan ini. Nggak pernah. Atau ketika saya nggak melakukan sesuatu, bagusnya kamu melakukan ini, gitu. Kenapa kamu nggak kerjain? Gitu mungkin. Kenapa kamu nggak kerjain? Kalaupun dikerjain, kenapa kamu melakukan itu? Ini tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Selama 20 tahun beliau berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Bahkan tidak pernah mengatakan uff saja, enggak. Uff ini ungkapan sebuah apa? Ya, semacam kejengkelan, ya, atau ya ungkapan yang tadajur. Ini tadajurnya maksudnya memaksa, ya, karena tidak suka, ya, atau melihat perbuatan sesuatu yang beliau jengkel, atau membentak, ya, memaksa, kamu gini seperti ini. Nah, ini bentak namanya ini. Nah, itu. Ini ungkapan membentak dan juga merasa jengkel, ya, dalam bahasa kita nih. Banyaklah ungkapannya, tapi ini dalam bahasa Arab, ya, membentak dan ungkapan jengkel gitu. Enggak suka gitu. Atau membentak ketika beliau memerintahkan sesuatu kemudian memaksa. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah membentak, ya, tidak pernah jengkel, ya, kemudian bergungam dengan kata-kata yang buruk, tidak juga pernah
ya, menegur ketika melakukan perbuatan yang salah, juga tidak pernah ya nyuruh-nyuruh terhadap pekerjaan yang saya tidak mau kerjakan, ya, memaksa jangan, kenapa kamu nggak kerjaan gini, ala fa'alta kaza. Ini ala fa'alta kazanya saja ini dalam bahasa Arab ini kata yang lebih santun, Pak, ya. Enggak memaksa, itu aja tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, apalagi kata-kata yang lebih kasar dari itu untuk memaksa. Ya, ini subhanallah ya. Bukan berarti beliau tidak marah ya. Terkadang sebagai guru ya, marah itu diperlukan ya. Tapi marahnya marah yang baik. Ya, Nabi nggak pernah ya melakukan perkara-perkara yang ketika marah melakukan perkara dosa. Kecuali memang Anas bin Malik melakukan dosa. Nah, ini lain lagi perkaranya ya. Ini harus ditanya. Dan ini bagian fikih. Misalnya orang melakukan kesalahan dosa harus ditanya dulu. Jangan langsung dihukumi. Ya. Kalau di fikih begitu. Hukumnya jelas ya. Hukumnya jelas, dosa besar atau yang lain, bahkan ada masuk ke dalam masalah jinayah misalnya. Tapi nggak boleh serta-merta divonis dijatuhkan hukumnya, harus ditanya dulu alasannya. Orang mencuri harus tanya dulu alasannya. Jangan-jangan mencuri memang karena kepepet, karena lapar. Nah ini nggak kena hukum kisos. Ya. Nah ini semacam ini beda kasusnya. Tapi kalau Anas ini cuma disuruh-suruh aja ya, namanya yang bantu. Kecuali Anas melakukan dosa dan maksiat, harus ditanya. Nah. Kemudian di hadis ini juga menjelaskan bagaimana ketawaduan seorang muslim ya, yaitu Rasulullah SAW kepada sesama muslim ya, di mana beliau menyentuh ya tangan Anas bin Malik. Ini disebut oleh Anas bin Malik bahwa saya tidak pernah menyentuh sutra, baik sutra yang kasar dibaj atau harir, sutra yang halus sehalus tangan Rasulullah SAW. Saya juga nggak pernah mencium aroma yang wangi sewangi aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan beliau ini, ada yang mengatakan karena banyak memakai tatayub, memakai banyak minyak wangi. Ya. Tapi pendapat lain mengatakan enggak, beliau memang wangi, walaupun tidak pakai minyak wangi. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Tapi beliau mubalaghah ya, sangat berlebih-lebihan sampai-sampai sudah wangi pakai minyak wangi lagi. Kata mereka dikarenakan beliau adalah tempatnya wahyu. Ya, beliau tidak ingin salah satunya tempatnya wahyu. Ketika wahyu datang melalui tulisannya dan bertemu dengan malaikat dalam keadaan yang buruk. Nah, ini adab ini Pak ya. Ini adab luar biasa. Ya, pakai minyak wangi. Ini juga adab para ulama ya. Anas bin Malik ya. Imam Malik ya. Malik bin Anas. Ya, kalau beliau mau belajar atau mau ngajar pakai wangi-wangian dulu. Karena ingin membacakan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipasang bukhur ya, kalau di Saudi itu ada bukhur itu yang dibakar keluar aroma. Ini juga kebiasaan di majelis para ulama dulu ya. Nah, bakar. Kalau di Saudi masih ada ya, karena mereka memang senang baunya itu. Wallahu taala alam. Nah, juga di sini mengandung hasu ala rifqi bil khadim wa adamu tadajjur min fi'lihi ya. Hendaklah selalu anjuran untuk bersifat lembut ya kepada para pembantu yang asisten rumah tangga yang ada di rumah ya, dan tidak boleh sifat tadajjur ya, bersifat suka keras dan membentak kepada mereka ya, dari apa yang telah mereka perbuat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa para tabi'in, kalau saya lupa ya, hendaklah kalian memaafkan 60 kali, atau bahkan athar ya, mengatakan maafkan 60 kali dari ya, saudaramu atau orang-orang yang pernah kerja di dalam rumah tangga kita ya. Subhanallah. Nah, baik, kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Wa an
Wa an Sa'bi bin Hathamah radhiyallahu anhu qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan faraddahu alayya falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna lam naruddahu alayka illa anna hurum, muttafaqun alaihi. Wan Sa'bi bin Hathamah, dari sahabat Sa'ab bin Hathamah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan, bahwa saya pernah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah keledai liar, wahsyiyan, keledai liar. Faraddahu alayya, akan tapi ternyata Rasulullah mengembalikan kepadaku. Falamma ra'a ma fi wajhi, maka ketika Rasulullah melihat wajah saya, maka beliau berkata, inna lam naruddahu alayka illa ana hurum. Sesungguhnya tidaklah kami mengembalikan kepada engkau apa yang telah engkau hadiahkan kecuali anna hurum, kecuali karena kami sedang berihram, sedang berihram. Jadi ini ada sebuah kisah. Hadis ini mengisahkan tentang seorang sahabat yang bernama Sa'ab bin Hathamah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW hewan buruan, mengharuskan hewan buruan, yaitu berupa keledai liar. Dan ketika itu Nabi SAW datang untuk melakukan ihram ke Mekah. Ya tentunya melihat Nabi SAW datang, maka beliau segera mempersiapkan jamuan, karena ada tamu yang agung. Maka beliau melakukan buruan dan beliau mendapatkan seekor keledai liar. Dan ini halal dagingnya, himar wahsyian, bukan himar ahaliyah. Kalau himar ahaliyah enggak boleh, ya keledai yang biasa, keledai jinak biasa dijadikan tunggangan atau jadi kendaraan untuk mengangkut barang, ini enggak boleh, Nah, ini min babu fikih, ada pembahasannya. Kalau keledai liar boleh, tapi sekarang di Saudi kayaknya sudah langka ini. Akan tapi kemudian Nabi mengembalikan kepadaku. Falamma ra'a ma fi wajhi, ketika Nabi melihat di wajah saya, artinya ketika dikembalikan ini sahabat Sa'ab ini kecewa, oh kok saya udah capek-capek, datang, betul-betul harapannya tinggi, datang Nabi SAW. Kemudian kok cuman begitu aja dikembaliin. Dia kecewa. Maka kelihatan wajahnya dia kecewa, maka Nabi langsung berkata, inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Sesungguhnya kami tidak menolak pemberian kalian, tetapi saya kembalikan kamu dikarenakan mengembalikan pemberianmu dikarenakan kami sedang berihram. Nah, karena kan ada larangan seorang yang berihram untuk memakan hewan buruan. Walaupun dia sendiri yang berburu atau orang lain yang sengaja berburu untuk memberikan kepada dia. Nah, barang siapa yang berihram kemudian dia berburu hewan-hewan buruan yang halal dimakan dagingnya, atau ada orang lain yang tidak ikut ihram tapi sengaja berburu untuk diberikan kepada orang yang berihram, maka ini enggak boleh, haram bagi orang-orang yang berihram. Nah, ini hukum fikih, ketika orang haji atau umrah ini harus diperhatikan. Nah, dan pendapat yang lebih tepat, kalau misalnya orang lain yang berburu kemudian diberikan kepada kita yang berihram, tapi tidak bermaksud tujuan untuk secara khusus sengaja untuk diberikan ke kita. Misalnya dia berburu kemudian dia makan, terus kita ikut nimbrung makan. Nah, ini enggak khusus untuk kita tadinya. Nah, ini halal, ini boleh kalau kayak gini. Atau yang diburu bukan hewan buruan yang halal dagingnya dimakan. Misalkan dia ngebunuh
apa ular atau yang lainnya yang memang nggak boleh, haram dimakan misalnya. Nah ini juga tidak mengapa. Diburu tapi kan tidak dimakan dagingnya. Nah, ini tidak mengapa. Nah, atau juga misalnya bukan hewan buruan yang disembelih. Ayam misalnya, ayam kan bukan hewan buruan, bukan ayam liar ya. Ayam dipiara biasanya. Nah, dia sembelih. Nah, ini tidak mengapa kemudian dimakan dagingnya. Ya. Pendapat yang saya ikuti ini juga pendapat mazhab Syafi'i ya, yang mengatakan bahwa yang dilarang ini hewan yang memang hewan liar yang diburu. Kemudian atau orang lain secara sengaja dikhususkan untuk kita, dia berburu dikasih kita. Tapi kalau boleh beli atau hewan yang memang dipiara, wah datang Nabi SAW punya bebek atau punya ayam di kandang dipotong, nah ini nggak masalah, nggak jadi masalah. Baik. Ini faedah yang pertama, faedah fikih. Kemudian juga bagaimana hukum tentang hadiah? Ini kan hadiah ya. Hukum hadiah usul asalnya adalah dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib kalau kita diberikan hadiah untuk diterima. Ya. Kalau seorang diberikan hadiah diterima. Bahkan Nabi mengatakan kan, lau ahdaitu dira'an atau qira'an, ya, maka sa'ahbabtu, kalau saya diberikan doi itu, kalau saya diundang kemudian saya dikasih cuman tulang atau kaki, kikil ya, kalau saya kikil daging dari kambing misalnya, saya akan menyukainya. Kalaupun saya dihadiahkan tadi dengan kikil, saya akan menerimanya, katanya. Kata Nabi SAW. Jadi kalaupun pemberiannya itu tidak berharga sekalipun, kata Nabi, saya akan terima. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bahkan wajib menerima hadiah. Jadi kalau diberi, terima. Nah, itu hukum asalnya. Ya ada beberapa yang boleh ditolak, bahkan wajib ditolak jika pemberiannya, diantaranya jika pemberiannya haram, ya, jika pemberiannya perkara yang haram. Apalagi misalnya yang boleh ditolak jika pemberiannya itu disertai dengan sifat menghina, merendahkan. Kamu udah nih dilempar misalnya, ngasih, kamu punya uang gak ya, dilempar. Nah, ini boleh ditolak. Nah, kayak gini dengan cara-cara yang menghinakan kaum muslimin, karena kaum muslimin ini mulia, nggak boleh terhina, apalagi menghinakan diri. Jadi intinya yang di situ dia bisa merendahkan dirinya, dia ini boleh untuk dia tolak yang seperti ini ya. Atau bisa mengurangi harga dirinya, boleh untuk ditolak. Atau bisa membahayakan dirinya, atau agamanya. Dikasih hadiah misalnya gitar misalnya. Nah, ini haram dan bisa membahayakan. Atau yang mubah tapi dianggap sama dia bisa berbahaya ya. Apa contohnya, misalnya dikasih laptop misalnya seharga 20 juta yang bisa buat ngegame, wah ini berbahaya gitu ya, wah ini saya bisa ngegame nih, nggak jadi, tolak, waduh sayang ini laptop 20 juta ya, mahal nih. Yang kayak gini boleh untuk ditolak, tapi hukum asalnya harus diterima atau wajib atau dianjurkan ya. Sebagian ulama bahkan mengatakan wajib diterima selama pemberian itu memang terkandung di dalamnya unsur untuk silaturahmi dan saling mencintai. Ini penting. Jadi kalau di situ ada memang dalam rangka untuk saling menjalin hubungan lebih dekat, saling mencintai, ini diterima. Karena jangan sampai mengecewakan. Nah, ini hukum hadiah. Beda kalau sogokan ya, hadiah hidayatul umal, ini lain lagi pembahasannya. Nah, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah hendaklah seorang mukmin muslim itu harus menghibur ketika orang lain kecewa dan menghindari adanya prasangka buruk ya. Kalau ketika jangan-jangan kenapa ya Rasulullah menolak ini. Nah, ini sebisa mungkin untuk segera dihindari.
Kita lihat gelagatnya, jika memang ada qarinahnya, ada alamat tanda-tandanya kelihatan dia kecewa, ini harus segera diklarifikasi lah ya, supaya tidak terjadi di dalam hatinya penyakit dan sebagainya. Akhirnya terjadi fitnah. Jadi seorang muslim ini jika dikhawatirkan sesuatu menjadi fitnah atau menyakitkan saudaranya, harus dijelaskan secara kadarnya sampai itu clear kelihatannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jangan biarkan prasangka buruk itu muncul, karena awal segala sesuatu mulainya dari suuzon ya, dari prasangka buruk. Nah, karena banyak manusia ya yang memang dia senang ya, hatta orang yang rajin sholat 5 waktu itu senang ya. Senangnya apa? Cari-cari tahu ya, kepo ya, kalau orang sekarang bilang kepo. Dia mau tahu aja urusan orang. Ketika ada gelagat nggak bagus, dia langsung curiga, kelihatan dari wajahnya ya. Kalau memang perlu itu kita khawatirkan, misalnya memberikan fitnah dan sebagainya, ini ya kita klarifikasi ya, cukup dengan kadarnya, nggak perlu terlalu membela diri juga, nggak perlu, jadi cukup kadarnya ya. Tapi kalau kita rasa nggak terlalu ngaruh ya dengan fitnah anggapan dia, ya biarin aja, nggak perlu kita pusing dengan pikiran orang lain. Tapi yang ini perlu ya, kalau misalnya ada seorang berbuat baik kepada kita, kemudian qadarullah misalkan ada kealfaan dari kita ya, yang akhirnya mengecewakan dia, orang memberikan kita hadiah, kemudian kita lupa mengucapkan terima kasih misalnya, akhirnya dia kecewa misalkan. Nah, ini harus sebisa mungkin diklarifikasi ya. Atau perbuatan-perbuatan baik lainnya yang kemudian kita terkesan kurang menghargai. Nah, ini harus diklarifikasi wallahu taala alam, karena untuk mengurangi adanya permusuhan dan kebencian ya. Ini mulainya semua dari prasangka yang enggak jelas ya. Makanya kita harus berprasangka baik sama seorang. Mungkin dia lupa, mungkin dia begini dan begitu ya. Dan ini berusaha ditepis oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Dan kami enggak bermaksud nolak pemberianmu. Kami enggak menolak, cuman kita lagi berihram. Ya, perhatikan kata-kata Rasulullah SAW. Ya, begitu baik cara ngucapin, kita enggak maksud nolak. Nah, sesungguhnya kita enggak bermaksud menolak pemberian kamu, cuman kita lagi ihram. Kalau ihram itu enggak boleh menerima makan hewan buruan. Kalau ngasih hadiah yang lain kita terima, maksudnya begitu kan jadinya. Kata-kata yang menghibur ya, bukan menjatuhkan ya. Akhirnya semakin kecewa. Apalagi dai, pengajar ini harus berhati-hati ya dalam berbicara. Ya, saya banyak kejadian hal-hal yang mudah keluar dari lisan kita, ternyata orang lain menanggapinya berbeda. Kitanya ringan, santai aja keluar dari mulut, ternyata orang lain menanggapi berbeda. Ya kalau antum atau yang lainnya, seseorang yang jadi panutan atau tokoh masyarakat, ini nggak bisa, perkara seperti ini nggak bisa dianggap perkara yang ringan ya. Harus diperhatikan, bukan karena kita jaim atau yang lainnya, enggak, tapi kita mengkhawatirkan mudarat yang akan terjadi ya. Mungkin orang nggak akan sekecewa itu kalau yang ngomong bukan gurunya, bukan imam masjidnya misalnya ya, betul Pak ya. Tapi kalau yang ngomong orang-orang yang dia kagumi ternyata wah seperti ini, itu kecewanya bisa luar biasa itu. Saya pernah ngalami misalnya di orang lain ya, tapi alhamdulillah bukan ke saya, dengan salah satu ustaz yang lain ya. Ya, orang datang jauh-jauh misalnya, bukan jaraknya bukan 1-2 kilo ya, datangnya bahkan dari luar pulau gitu ya, untuk bertemu dengan seseorang yang dia cintai ya, maksudnya jauh-jauh menggebu-gebu gitu ya. Ketika dia sampai, saya masih ingat sampai sekarang, itu kejadiannya udah puluhan tahun. Ternyata enggak seperti yang dia harapkan. Itu
Saya lihat di wajahnya itu kecewa luar biasa itu. Dan saya lihat itu orang yang memang niat mau belajar itu. Ya dia perjalanannya luar biasa Mas cerita. Dia dari seberang ya sampai kelihatan itu gosong kulitnya, matanya merah karena panas lewatin lautan itu. Ya, dan dia biasa kerja di lautan itu. Nah, gitu sampai ke sini hanya saya sendiri lihat dengan mata saya ada kurang bagus ya ininya. Kelihatan kecewa sekali itu. Harusnya harus dapat apresiasi yang lebih. Dan ini termasuk akhlak yang mulia Bapak sekalian. Ini talaqatul wajah, yaitu bersikap wajah yang sedap dipandang ketika bertemu saudaranya. Nah, ini termasuk akhlak yang mulia. Kata para ulama kan, kalau disimpulkan itu ada 3 atau 4 ya. Ditambah yang keempat, sabar ala azaihi, ya, bersikap sabar terhadap keburukan yang menimpa dirinya. Itu akhlak yang mulia. Nah. Baik. Ya, yang lain sepertinya enggak usah dibahas dari saya Salimit Ali terlalu rumit. Baik. Selanjutnya hadis, ada pertanyaan dulu Pak sampai sini. Nanti kebanyakan ngomong malah kelupa mau dibahas. Silakan yang ingin ditanyakan dulu. Enggak, belum ada. Nah. Tapi kita lanjut dulu ya. Hadis An-Nawas bin Sam'an qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm faqala al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi nafsika wa karita an yattali'a 'alaihi an-nas. Dari sahabat Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsm, yaitu mengenai kebajikan dan dosa. Ya, jadi sahabat ini menanyakan perkara berkaitan dengan al-bir, yaitu kebajikan dan dosa. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Ya. Dan dosa adalah wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yattali'a 'alaihi nas. Dan yang namanya al ithm, yang namanya dosa adalah sesuatu yang haka fi nafsika, yang menimbulkan perasaan atau ganjalan di dalam hati, ya, keresahan, kegelisahan. Ini haka fi nafsika. Wa karita an yattali'a 'alaihi nas. Dan engkau tidak suka jika perbuatan tersebut diketahui orang lain. Nah, ini subhanallah. Rawahu Muslim, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi dalam hadis yang mulia ini, beginilah sahabat, ya, ketika bertanya pun pertanyaannya pertanyaan yang berkaitan dengan kebaikan atau kebaikan dari agamanya atau berkaitan dengan masalah dunia dan akhirat. Masalah akhirat. Ya, masalah surga dan neraka dan sebagainya. Apa amalan yang paling utama yang bisa masukkan ke surga dan apa yang bisa menjauhkan dia dari neraka. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan sahabat. Mereka nggak bertanya amalan apa yang bisa cepat mendatangkan rezeki gitu ya, melanggengkan usaha, enggak. Padahal kalau ditanya mungkin Rasulullah jawab ya. Tapi sahabat nggak pernah nanya-nanya begini. Itulah kedalaman ilmu mereka, ya, tentang masalah dunia. Ya, maka beliau pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Albir wal itsm. Tentang albir, kebajikan, dan juga dosa. Ya. Albir ini adalah sering diartikan tentang juga dengan at-taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wal uthwan wa la ta'awanu 'alal itsmi apa? Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Nah, kata ini sering disandingkan dengan takwa. Dan albir ini isim jami, ya, isim yang
mencakup makna yang luas tentang kebaikan. Ya. Tapi terkadang dia juga dimaknai dengan takwa dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini juga kata yang ijtama'a, iftaraqa wa ijtama'a. Ya. Kalau biri dan takwa jadi satu, jika ada biri ini masuk ke dalamnya juga takwa. Kalau ada takwa masuk juga ke dalamnya albir gitu. Tapi kalau sendiri-sendiri dia punya makna yang agak berbeda. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan albirru husnul khuluq. Ya. Jadi yang namanya kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Jadi akhlak yang mulia. Perkataannya sangat umum. Yang namanya iman, takwa itu adalah akhlak yang mulia. Maka kita tidak heran setiap Nabi mengatakan tentang iman dan takwa itu pasti, atau Al-Quran bicara tentang iman dan takwa, kita lihat ciri-cirinya berkaitan dengan akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Termasuk tadi ya wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas. Salah satu ciri-ciri orang bertakwa dia itu bisa nahan marahnya dan berbuat memaafkan orang lain. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan ini akhlak yang mulia. Kan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir, ya, dan seterusnya. Itu juga berkaitan dengan akhlak yang mulia. Ya. Man amana billahi wal yawmil akhir, man amana billahi wal yawmil akhir wa kitabihi wa rasulihi wa ati mala ala hubbihi tawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, dan seterusnya. Jadi bukan yang namanya albir itu sekedar memalingkan wajahnya ke timur dan ke barat. Tapi namanya albir adalah beriman kepada Allah, pada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Ya, ini iman. Kemudian Allah kaitkan di situ dengan watal mala ala hubbihi, dan memberikan hartanya, ya, kepada orang-orang yang dia cintai. Zawil qurba, orang-orang terdekat, wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, dan seterusnya. Ini menunjukkan ya yang namanya orang beriman bertakwa, dia banyak berbuat baik kepada manusia ini, dan ini termasuk akhlak yang mulia. Ya. Karena kan para ulama mengatakan akhlak itu 3. Ya, ada yang menambahkan 4 sebagai tambahannya. 3 itu adalah apa? Mereka mengatakan badlun nada, ya, ya, badlun nada wa kaful adza wa talaqatul wajh. Yang namanya akhlak mulia dia adalah badlun nada, sering berkorban untuk orang lain, bersedekah, ya, kalau dia punya harta. Ini akhlak yang mulia, berinfak. Kalau dia punya ilmu, dia bagikan kepada orang lain, dia berikan kepada orang lain. Dia punya ide, punya pemikiran, dia sumbangkan untuk orang lain sehingga bermanfaat. Apa saja yang bisa membantu orang lain, maka dia korbankan untuk orang lain. Yang namanya berkorban pasti dia menanggung nggak enaknya, ya. Pasti menanggung nggak enaknya. Kurang kalau namanya dikatakan berkorban kalau dia nggak nanggung rasa beratnya, ya. Punya roti satu-satunya, kemudian ada orang yang membutuhkan, ya dia kasih, dia nanggung lapar. Ini akhlak yang mulia. Sahabat juga begitu, ya, kisah tentang mereka bersama ada anak-anaknya itu, ya, yang ada tamu Rasulullah, kemudian dia jamu sampai-sampai anaknya kelaparan malam itu, ya, ditidurkan dalam keadaan lapar karena ingin menjamu tamu Rasulullah. Ini akhlak yang mulia karena dia menanggung lapar gara-gara ingin berbuat baik kepada orang lain. Kemudian kaful adza, enggak cuman itu, tapi juga dia menahan untuk berbuat buruk kepada orang. Ya, berbuat buruk kepada orang lain. Maka tidak heran ada seorang yang fulanah, ya, dia mengatakan taqumu lail wa tasumun nahar wa tasaddaqun. Ada seorang wanita yang salat malam, puasa siang lain, rajin bersedekah, walakin yu'dhi jarahu. Tu'dhi jarahu, akan tapi dia sering menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah SAW, la khaira fiha, hiya finnar.
Yang kayak gitu nggak ada kebaikannya, tempatnya di neraka. Ya, karena kesalahan ya dalam pemahaman yang namanya orang albir ini cuman rajin puasa, rajin melakukan amal-amal kebaikan lah, sedekah, tapi nggak menahan dirinya, kaful adza, nggak menahan dirinya dari berbuat buruk kepada orang lain, percuma. Ya, berbuat baik juga berbuat buruk, ini percuma, bukan akhlak yang mulia. Ya. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, adapun al-itsm mahaka fi nafsika wa karihta an yatali alaihi nas. Yang dinamakan dosa itu mahaka fi nafsika, ada perasaan mengganjal, gelisah ketika melakukan hal perbuatan tersebut. Nah, karena itu sifat mukmin. Tapi seorang mukmin kalau melakukan kebaikan hatinya bahagia, senang ya. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang mukmin itu kalau melakukan kebajikan hatinya senang. Sedangkan kalau dia melakukan keburukan hatinya gelisah. Ya. Amal soleh itu dia akan membahagiakan hati seorang muslim, sedangkan dosa itu akan memburukkan hati seorang muslim. Dia akan gelisah ya, dengan dosa yang dia lakukan. Ini kalau hatinya masih hati yang bersih ya, hati yang bersih. Adapun hati yang sudah berpenyakit, maka dia akan terbalik ya kondisinya ya. Dia melihat al-ma'ruf itu sebagai sebuah munkar, dia melihat munkar sebagai ma'ruf. Hatinya sudah sakit, saking terbiasanya melakukan keburukan, atau di daerahnya itu biasa melakukan hal itu yang buruk tersebut sampai dianggap itu hal yang baik, nggak ada masalah, nggak ada masalah melakukan ini. Akhirnya hatinya mati. Nah, hati yang seperti ini nggak akan gelisah dia, malah akan senang ya, dan melakukan keburukan, kebaikan justru dia akan gelisah. Ini hati yang sakit. Wa karita an yataliya alaihi nas. Ya, ada dua ciri-ciri ya. Jadi Rasul ketika ditanya dosa, Rasulullah SAW memberikan ciri-ciri yang mudah, yang sifatnya zahir. Jadi nggak usah pusing-pusing. Yang pertama, jika kita melakukannya kita gelisah, nggak tenang, ada yang ngeganjel, jangan-jangan itu dosa. Ini ciri-ciri yang sifatnya apa? Di dalam diri kita sendiri ya. Sifatnya qalbiyah. Kemudian yang kedua, an karita an yatali alaihi nas. Kamu enggak suka kalau dilihat orang lain. Kalau antum melakukan sesuatu, terus ada orang ngelihat, orang lain enggak sedang melihat antum melakukan itu. Jangan-jangan itu namanya dosa. Itu secara zahir. Tadi yang batin di hati kita gelisah, secara zahir kalau kita mengetahui ini dosa apa enggak, kita enggak suka dilihat orang. Itu yang satu. Nah, di sini juga kita bisa ambil kaidah bahwa sesuatu yang dilihat orang itu baik, maka itu suatu hal yang baik. Ya. Masa ada sebuah hadis yang diriwayatkan perkataan Ibnu Mas'ud kalau tidak salah ya. Ma ra'al muslimuna hasanun fa indallah hasanun. Wama yara atau wama yara muslimuna qabihun atau sayun fa indallahi qabihun. Jadi apa-apa yang dilihat atau dianggap oleh kaum muslimin itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Dan apa-apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu buruk, maka di sisi Allah itu adalah keburukan. Jadi ini terbaik kembali kepada apa yang ada kebiasaan di masyarakat pada saat itu. Ini tentunya kaum muslimin juga sama ya, yang masih baik. Artinya kalau kita berada di lingkungan orang-orang soleh, orang-orang baik di situ ada kebiasaan yang dianggap mereka baik, maka itu di sisi Allah itu insya Allah baik. Ya. Tapi kalau ada orang-orang baik, orang-orang ngaji, orang-orang soleh, ini melihat perbuatan itu nggak baik, maka di sisi Allah itu tidak baik. Nah, ini juga kaidah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita punya kebiasaan ya keras kepala di antara orang-orang soleh, orang-orang baik itu nganggap itu nggak baik, tapi kita masih ngerasa itu baik. Maka ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, bertentangan dengan Rasulullah SAW. Ya, ada orang seperti ini ya, karena dia terlalu
yakin mungkin dengan ketakwaannya, keimanannya, padahal atau dia merasa dirinya lebih paham dari ada orang-orang saleh di antara mereka. Sampai ketika dia melakukan perbuatan yang di antara mereka ini perbuatan ini janggal, kayaknya salah, dia tetap keras kepala. Harusnya berpikir ya, kok semua orang ini orang-orang baik ini, orang-orang baik ini nganggap perbuatan saya salah. Kok dia nggak merasa terganggu ya? Harusnya dia terasa terganggu. Karita merasa nggak suka kalau orang lain tuh memperhatikan dia, karena apa yang dia lakukan itu nggak baik. Nah ini enggak, malah sebaliknya, dia salahkan orang lain, orang-orang soleh yang ada pada saat itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan definisi yang mudah. Pertama yang berkaitan dengan dalam diri kita melakukan keburukan, gelisah. Jadi kalau melakukan sesuatu kita gelisah, jangan-jangan itu sebuah dosa. Atau yang ketika orang lain lihat kita merasa risih, nggak suka, jangan itu dosa. Atau kebiasaan di orang-orang soleh pada saat itu, ya, kemudian kita lakukan perbuatan yang berbeda dengan mereka nganggap saat itu nggak baik. Nah, jangan-jangan itu memang nggak baik, nggak perlu pusing ya cari-cari dalilnya apa ini apa. Cukup dengan itu kata Rasulullah, hati-hati, jangan-jangan itu dosa. Ya. Nah, jadi lebih baik ditinggalkan. Saat itu lebih baik ditinggalkan. Ya, na'am, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kemudian hadis yang ke-625 wa an Abdullah bin Umar ibn al-As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'isan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa, muttafaqun alaih. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridai keduanya, qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'isan wala mutafahisan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang suka berbuat keji, fahishan, wala mutafahishan, atau ya, menyengaja untuk berbuat keji. Wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya, maka beliau Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi sahabat Abdullah bin Amr bin al-As ya, pernah mengatakan bahwa Rasulullah itu bukanlah seorang yang fahish. Ya, fahish ini adalah yang qabih, ya, yang buruk. Ya, buruk ini baik dalam perkataan atau perbuatannya. Ya, tapi terkadang fahish ini dimaknai dengan apa? Berkaitan dengan zina, ya, artinya hal-hal yang haram, ya, muharramat. Fahish yang buruk, muharramat. Ya. Aqwal qaulul muharramat atau fi'il muharramat. Ya. Terkadang juga termasuk perkataan dusta dan sebagainya. Tapi kalau dipakai secara khusus, fahish ini juga dimaknai dengan berkaitan dengan zina atau pornografi, pelecehan seksual dan sebagainya. Ini fahish, perbuatan fahish. Ya. Ya. Berbuat perbuatan mendekati zina. Kublah wanita yang bukan haram, mencium atau menyentuh ya sengaja, ya, artinya perbuatan yang ya, bisa mencederai kehormatan lawan jenis, ini fahish. Tapi makna secara umum dia adalah perkataan atau perbuatan yang muharramat batilah, baik berdusta, perkataan-perkataan yang mengandung seksual, ya, bisa menarik perhatian orang lain, kata para ulama, ya, yang namanya
Fahish itu ya kalau dikatakan secara khusus perkataan atau perbuatan yang bisa membangkitkan syahwat kepada lawan jenis. Aw mutafahish. Mutafahish artinya apa? Bisa jadi dia bukan seorang yang sering melakukan perbuatan keji, baik lisan maupun perbuatannya, tapi dia sengaja dibuat-buat untuk melakukan perbuatan mutafahish, perbuatan fahish. Ya. Dan ini Rasulullah nggak pernah melakukan seperti itu. Mungkin karena nggak enak sama lingkungan, ada perkataan-perkataan yang kurang bagus, kemudian karena ikut-ikutan dengan lingkungan, kemudian dia supaya tidak dikatakan sombong dan sebagainya, kemudian mengucapkan perbuatan atau ucapan atau perbuatan yang fahish karena ingin diterima di masyarakat. Ya. Ini juga termasuk perbuatan yang nggak boleh. Ya. Seorang dai misalnya supaya bisa dakwahnya diterima, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan fahish, perkataan-perkataan yang bukan kebiasaan orang-orang yang saleh, maka dia melakukan perbuatan seperti ini mutafahish, ya, mutafahish. Atau dia membela dirinya. Nah, ini juga misalkan ada berbuat orang fahish, orang melakukan perbuatan keji pada dirinya, baik dengan perkataan atau dalam anggota badan. Kemudian dia balas dengan perbuatan yang mutafahish, dengan fahish. Ini namanya mutafahish juga. Rasulullah nggak pernah melakukan kayak gitu. Ya. Seperti contoh siapa? Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah ya, karena pernah masuk ke dalam masjid, kemudian menginjak atau menginjak seseorang yang sedang tiduran. Karena zaman dulu kan gelap, marah orangnya, kamu gila ya, marah, kamu gila. Maka dia cukup jawab, tidak, saya nggak gila. Ada pengawalnya marah, ini kurang ajar. Enggak, dia cuma bilang, saya gila apa enggak? Kan saya sudah jawab, saya nggak gila, selesai sudah. Beliau nggak balas ya dengan perkataan yang juga sama kejinya. Enak saja bilang gila, kamu yang gila. Enggak, beliau nggak melakukan itu. Bilang gila ya enggak, saya nggak gila, selesai. Ini cara seorang yang bukan fahish. Ya. Jadi tidak sengaja ikut-ikutan orang, juga tidak membalas ketika orang lain berbuat fahish kepada dirinya. Wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ini menarik. Rasulullah SAW tidak bilang yang paling baik di antara kalian yang paling banyak salat malamnya. Enggak. Yang paling banyak puasanya. Enggak. Paling hafal Quran, paling hafal hadis, paling banyak belajar ilmu fikih. Enggak. Tapi yang paling baik akhlaknya. Kenapa? Karena akhlak adalah buah dari itu semua. Seorang rajin puasa, rajin sholat, hafal Quran, hafal hadis, jadi dai, penceramah kisah. Kalau akhlaknya jelek, percuma. Enggak terbaik di antara kalian, di antara kita. Mungkin kalian baik di ilmu tersebut, ya, mumpuni, tapi enggak terbaik di antara kita. Juara misalnya di bidang ilmu tertentu, juara tafsir, juara fikih dan sebagainya. Ya, mungkin terbaik di kejuaraan itu, dapat ranking nomor 1. Tapi kalau akhlaknya buruk di antara kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang terbaik. Ini harus menjadi renungan bagi kita. Kenapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara umum kepada albir lagi? Tidak. Karena bisa saja dipahami orang kalau yang terbaik di antara kalian albir, bisa jadi disalah pahami ya. Wah, jangan-jangan orang yang paling banyak sholat. Ya, karena kan ciri-ciri orang yang bertakwa ini biasanya kan banyak bangun sholat malam. Ya, tidak, tapi Rasulullah SAW mengatakan yang paling baik di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Seolah-olah menjelaskan yang akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa, ya artinya orang yang berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Tentunya ukuran akhlak mulia bukan adat suatu daerah. Ya, kebiasaan yang baik di suatu daerah itu berarti akhlak mulia, belum tentu. Timbangannya syariat. Ya, ketika kita tidak mengucapkan selamat Natal, akhlak mulia. Wah, jangan, itu nggak bagus kalau kita nggak mengucapin selamat Natal. Ya, itu akhlak yang buruk malah ya. Akhlak yang buruk kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya, dia pengen baik kepada manusia tapi bahkan bersikap buruk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Orang Natalan kita bantu. Nah, ini akhlak yang baik sesama manusia. Enggak, ini akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah. Mungkin sampai sini yang ditanyakan, Pak. Hah? Sudah cukup jelas. Saya ada yang tanya, saya ini guru anak nih, mungkin perlu saya. Nah, Masya Allah. Atau mungkin tauji nih dari antum. Yakfi insyaallah. Ya, nah. Ya, tapi tidak disertai dengan perbuatan buruk. Ya, kaful adha. Ya, enggak hanya satu, jadi dua-duanya. Namanya takwa itu dua-duanya. Tazkiyatun nafs juga gitu ya. Namanya takwa itu dua sisi. Seorang imtisalul awamir wa ijtinabu nawahi. Enggak cuman semangat mengerjakan kebaikan, tapi nggak kuat menahan diri dari keburukan. Nah, ini takwa itu dua. Dia sangat kuat untuk menahan dirinya jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Dalam dosa dan maksiat. Gimana saya? Apa cukup sampai sini? Zuhur jam berapa saya? Oh, saya tak sedang. Saya akan bacakan sedikit, mungkin saya singkat beberapa hadis yang lain. Hadis nomor 628 dan hadis nomor 629 ya. Hadis nomor 628, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li nisaihim, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis nomor 229, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'minina yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im, rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik, paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum li nisaihim, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan di hadis ini bahwa iman yang sempurna itu ditunjukkan dengan akhlak yang paling mulia. Dengan kata lain, jika semakin sempurna iman seseorang, maka semakin sempurna, semakin bagus akhlaknya. Seorang ngaji sunnah, ngaji akidah yang sahih, ya, semakin baik ngajinya, ngaji tentang iman, usul iman, kitabul iman. Ini kita ngajinya gitu kan ya, kitabnya pakai iman-iman ya. Ma'rifatullah, ini usul imannya. Harusnya akhlaknya makin bagus. Karena apa yang menyempurnakan iman. Nabi juga banyak sebutkan di antara hadis-hadis beliau ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan liyasmut, atau diam, ngomong yang baik. Ini akhlak mulia lisan. Atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, bahkan salatlah yang banyak, enggak, tapi muliakan tetanggamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Ini luar biasa, simple ya.
Nabi menyebutkan ciri-ciri iman dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan manusia. Bukan salat, zakat ini sendiri ya, tapi ini dengan manusia. Wa khairukum khairukum linisa'im, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada wanita-wanita kalian. Ya, di sini diartikan istri, tapi sebenarnya lebih luas. Enggak hanya istri, tapi anak perempuan, kemudian juga ibu, kemudian juga ya mertua, saudari perempuan. Ini semuanya menunjukkan kebaikan seseorang. Kenapa? Ya, kata para ulama, dikarenakan perempuan ini adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Ya, karena mereka lemah. Bukan yang lemah itu ditindas, enggak ya. Ini zalim namanya. Justru yang paling lemah ini paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Kemudian juga kenapa menurut mereka kepada wanita? Karena wanita ini adalah yang kita pimpin. Sebagai pemimpin dia harus bersikap bijaksana dan adil, dan bersikap melindungi yang dia pimpin, termasuk para wanita yang memang diamanahkan kepada kita untuk dijaga dan dilindungi. Kemudian juga para ulama mengatakan dikarenakan seseorang biasanya kelihatan di luar baik akhlaknya, menampakkan zahir di luar baik, bagus, jaim dia. Begitu masuk rumah, neraka kata orang rumahnya kalau ada dia, ya, subhanallah. Di rumah, di luar jadi panutan, di dalam rumah dihina, dicela. Semua orang gelisah kalau ada dia di rumah, stres karena akhlaknya buruk di rumah. Jika dia baik di rumah, apalagi kepada para wanita, maka dia akan baik di luar. Jangan sampai terbalik ya. Masih lebih bagus dia baik di rumah, buruk di luar daripada bagus di luar, begitu masuk rumah akhlaknya waliyadzubillah ya, zalim kepada ahlinya. Karena di riwayat yang lain khairukum khairukum li ahlikum ya, kepada keluarganya zalim, apalagi kepada para wanita. Baik, di sini disebutkan juga innal mu'min la yudriku bi husnil khuluqi darajatan sa'imal qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin ya, sungguh-sungguh dia dapat mencapai derajat seorang yang banyak puasa. Karena di riwayat yang lain sawaman qawaman ya, banyak puasa dan banyak ibadah sunnah dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Wah, kok bisa ya? Orang yang puasa siang hari, sepanjang siang, kemudian sholat sepanjang malam, kok bisa disaingi derajatnya sama dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia? Gimana? Menurut adil nggak ini Islam? Nah, gimana? Kenapa? Berakhlak mulia mudah nggak? Tidak semudah yang kita kira. Itu dia. Barang siapa yang senantiasa berusaha baginya menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, inilah orang yang akan mencapai derajat orang yang banyak puasa dan banyak sholat malam. Begitu penjelasan para ulama. Senantiasa menjaga lisannya. Ini lisan yang paling berbahaya. Di hadis yang lain ada disebutkan ya tentang lisan ini yang sering menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Ada dua ya, lisannya dan juga farjnya, fam wal farj ya. Ketika Nabi ditanya apa yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka, al-fam wal farj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena tidak mudah. Kemudian tadi saya sebutkan 3 ya, ada yang menambahkan oleh ulama, dan sabar terhadap pahitnya seorang berakhlak mulia. Kadang-kadang ketika kita berakhlak mulia bukan feedbacknya, balasannya bukan suatu hal yang menyenangkan ya. Bahkan sebaliknya. Oleh karena itu kita harus sabar. Maka orang seperti ini pantas ya, layak jika dia diberikan derajat yang tinggi, bahkan sederajat dengan orang yang banyak beribadah dan banyak berpuasa. Wallahu taala alam. Ada lagi yang ditanyakan sekalian, ikhwan, akhwat sekalian? Cukup Pak. Nah, Masya Allah. Nah, jika memang tidak ada yang ditanyakan, maka insyaallah saya akan cukupkan sampai sini. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat
bagi saya pribadi dan bagi siapa saja yang mendengarkan. Dan tentunya semua kebenaran ya dan kemuliaan itu adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun kita adalah penuh dengan kesalahan dan kehinaan. Hanya Allah lah yang menyelamatkan kita dengan taufik dan hidayah yang telah Allah berikan ya. Maka setiap keburukan itu adalah dari syaitan, dan hendaklah setiap orang rujuk dari kesalahannya kepada kebenaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.